Ketika Olimpiade musim panas 1996, timnas berhasil membawa skuad terbaik mereka di ajang tersebut, di mana tim Samba mulai bermaterikan sederet talenta emas macam Rivaldo, Roberto Carlos, hingga Ronaldo Nazario. Namun masalah yang muncul adalah ketika mereka menapaki babak semifinal dan harus berhadapan dengan raksasa Afrika yang tak lain adalah Nigeria. Lebih tepatnya mereka bertemu dengan Gandalf yang tertuang di dalam diri sosok bernama Nwankwo Kanu. Meski The Eagles bukanlah tim yang mengandalkan satu orang, tapi jika kita menganalogikan Nigeria seperti Avengers, maka sosok Hulk adalah Nwankwo Kanu yang akan mereka panggil untuk menghancurkan lawan-lawannya. Hal tersebut terbukti di mana The Eagles sukses melumat tim Samba dengan skor 4-3. Nigeria waktu itu tertinggal 2-3, namun Kanu sukses menjadi pahlawan kemenangan karena mencetak 2 gol di laga tersebut. Lalu, bagaimanakah perjalanan sosok Nwankwo Kanu? Kendati sering diterpa kemalangan demi kemalangan, namun ia mampu mengukuhkan namanya sebagai seorang legenda. Banyak orang akan menyebut jika George Weah sebagai pemain terbaik Afrika sepanjang masa, karena memang hanya ia satu-satunya yang mendapatkan trofi Ballon d'Or. Namun ketahuilah di skuad Invincibles Arsenal musim 2003-2004, mereka juga diperkuat salah satu mutiara hitam terbaik Afrika yang tak lain adalah Nwankwo Kanu. Ia berkembang menjadi penyerang berpostur jangkung yang sangat berbahaya. Kanu juga telah mencicipi pahit getirnya kehidupan sepak bola. Dari meraih juara di kompetisi elit sampai terdegradasi, semua pernah ia rasakan. Petualangannya di persepakbolaan Eropa ia mulai saat membela Ajax di tahun 1993. Striker Nigeria itu bergabung dengan raksasa Belanda hanya beberapa bulan pasca membawa tim muda Nigeria menjuarai Piala Dunia U17. Jelas, torehan ini membuat namanya makin harum di negeri kincir angin. Mengingat di musim perdananya berseragam Ajax, ia langsung mempersembahkan trofi Liga Belanda. Kanu pun menuai sukses lebih besar di musim berikutnya, yakni menyabet titel Liga Belanda dan Liga Champions. Tak cukup sampai di situ, ia mampu mempersembahkan gelar lain macam Piala Super Eropa dan Piala Interkontinental. Secara keseluruhan, Kanu mampu mendulang 25 gol dari 54 laga di semua ajang. Ajax kala itu memang dilabeli generasi emas lantaran bermaterikan para pemain bertalenta macam Edgar Davids, Frank Rijkaard, hingga Mark Overmars. Pasca namanya melambung bersama De Godenzonen, Kanu melanjutkan petualangannya ke Italia dengan memperkuat Inter Milan. Ia didatangkan ke Giuseppe Meazza di angka 3,93 juta euro. Namun sebelum menapaki karir bersama Inter, Kanu membela timnas Nigeria terlebih dulu di Olimpiade 96 dan membawa The Eagles meraih medali emas di ajang tersebut. Berkat pencapaiannya tersebut, Kanu mendapatkan penghargaan sebagai pemain terbaik Afrika di tahun yang sama. Namun, karir gemilang Kanu nyaris saja terhenti di tengah jalan. Mengingat ia divonis mengidap penyakit jantung bawaan selama menjalani tes medis rutin di Inter. Alhasil, kisah tokoh fiksi Jun Misugi tak sepenuhnya menjadi khayalan semata. Melainkan pemain sekaliber Nwankwo Kanu saja juga pernah mengalami hal serupa. Hal tersebut membuatnya harus berada di meja operasi untuk mengganti katup pembuluh darah aorta di jantungnya. Setelah melakukan operasi, Kanu dinyatakan pulih total dan kembali bisa merumput bersama Inter setahun berselang. Ketika tampil membela Nerazzurri di musim 97-98, kesuksesan Kanu seperti datang secara tersendat. 3 tahun berseragam Inter, Kanu hanya tampil dalam 20 laga serta mengemas sebiji gol saja. Praktis, ia hanya mempersembahkan trofi Piala UEFA di tahun 1998, serta kontribusinya di Inter juga tak terlalu mengesankan. Keberuntungan seolah kembali menghampiri Nwankwo Kanu pasca cukup tertekan dengan performanya di Inter Milan. Dirinya kemudian mendapat tawaran dari salah satu tim The Big Six Premier League, yakni Arsenal. The Gunners membelinya dari Inter dengan biaya 4,15 juta pounds di musim 1998-1989. Garahnya dalam bermain sepak bola pun kembali merekah di Stadion Highbury kala itu. Setidaknya Kanu telah melakoni 66 partai serta mengemas 24 gol selama 2 musim membela Arsenal. Kendati demikian, nasib apes selalu mengiringi langkah pemain Nigeria tersebut.
Terlebih pasca kedatangan Thierry Henry makin membuat nama Nwan Kuo Kanu pelan-pelan tenggelam. Ia kalah pamor di lini serang sehingga kurang mendapat perhatian dari Arsene Wenger. Meski begitu, ia menjadi bagian dari The Invisibles Arsenal musim 2003-2004 yang sama sekali tak tersentuh kekalahan dalam 49 laga. 5 tahun membela meriam London dan telah terlibat dalam lebih dari 100 laga. Kanu pun merasa jika kisahnya di Highbury telah berakhir. Dirinya kemudian dengan berani menerima tawaran dari klub Premier League lain yakni West Brom sebelum akhirnya hijrah menuju Portsmouth 2 tahun kemudian. Trofi Piala FA tahun 2008 bersama The Pompey adalah titel terakhirnya sebelum gantung sepatu di tahun 2012 silam. Terlepas dari semua itu, tentu tak semua pemain seberuntung Nwan Kuo Kanu. Ada banyak pemain seperti Marc-Vivien Foe, Miklos Feher, dan Antonio Puerta yang mengalami henti jantung mendadak dan berpulang. Kanu bisa saja meninggal karena penyakit jantung, namun dia malah menjadi kapten Nigeria selama beberapa tahun hingga bermain bola sampai umur 30-an. Tentu saja pengalamannya mengidap penyakit jantung dulu jadi dorongan terbesarnya untuk membuat yayasan The Kanu Heart Foundation. Menurut pengakuannya, yayasan tersebut sejauh ini sudah menolong lebih dari 500 jiwa dan akan terus bertambah ke depannya. Namun hasil akhirnya adalah tentang sosok Nwan Kuo Kanu, pemain yang memiliki kemampuan penyelesaian akhir yang efektif. Namun jika dilihat dari segi fisik, Kanu memiliki badan yang kurus serta terlihat ringkih. Di saat yang bersamaan, ia juga menyimpan sebuah kemampuan luar biasa. Ada sesuatu yang lebih di dalam diri seorang Nwan Kuo Kanu, yakni punya jiwa kebebasan dan tetap elegan. Dirinya tak hanya bermain dari satu klub ke klub lain tanpa tujuan, melainkan juga menanamkan efek magis di setiap tim yang dibelanya sebelum akhirnya pergi meninggalkan mereka semua. Alhasil, selain tak ingin ada lagi pesepak bola yang terserang penyakit jantung seperti dirinya, Kanu juga telah mendirikan sebuah akademi sepak bola di Nigeria. Hal itu bertujuan untuk membantu anak-anak di sana meraih mimpi dengan menjadi pesepak bola profesional di masa mendatang. Lantas, menurut football lovers bagaimana? Tuliskan pendapatmu di kolom komentar. Jika kalian setuju dengan video ini, bisa share ke media sosialmu, agar teman-teman kalian juga tahu. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini.